Hai, salam akademika. Kehadiran virus corona atau Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 ternyata tidak hanya menginfeksi ribuan orang di seluruh dunia. Pandemik ini juga telah memunculkan kembali suatu perdebatan terkait dengan teori konspirasi. Bagaimana media berada dalam pusaran informasi terkait dengan teori konspirasi, itu yang akan menjadi kajian kita pada kuliah hari ini. Dosen tamu kita adalah Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, yang juga merupakan Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Pusat. Saya kebetulan lahir 8 hari setelah Neil Armstrong mendarat di bulan. Peristiwa ini oleh sebagian orang dipercayai, tapi sebagian yang lain mengatakan, bahkan menuding, adalah suatu konspirasi. Ketika Amerika mencoba melawan kekuatan angkasa luar dari USSR kala itu. Peristiwa pendaratan di bulan ini hanya merupakan satu dari beberapa peristiwa yang kemudian oleh para pendukung teori konspirasi mengatakan itu adalah peristiwa yang direkayasa, suatu kebohongan, suatu persekongkolan. Ternyata teori konspirasi ini mendapatkan cukup banyak pendukungnya. Keyakinan kita bahwa manusia telah melakukan pendaratan di bulan kala itu dibantu oleh penyebarannya melalui media penyiaran, dan dugaan atau bahkan tudingan bahwa itu adalah konspirasi juga dibantu oleh media yang kemudian menumbuhkan keyakinan sebagian penganut dan pendukung teori konspirasi yang mengatakan itu adalah suatu konspirasi. Peristiwa-peristiwa lain juga banyak yang mendapatkan tudingan serupa oleh para pendukung teori konspirasi. Termasuk belakangan ini adalah pandemik COVID-19. Dugaan adanya konspirasi terkait bagaimana virus ini dibuat, bagaimana virus ini disebarkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab, itu kemudian disebarkan oleh media. Kehadiran media sosial semakin memudahkan seseorang untuk menyebarkan pengetahuannya atau menyebarkan pendapatnya, menyebarkan keyakinannya bahwa suatu konspirasi itu tengah dilakukan. Di sisi lain, para pengguna media juga tumbuh keyakinannya karena ketidakmampuan untuk membuktikan atau memperoleh informasi tentang suatu kebenaran, atau bahkan mungkin karena ketidakmampuannya untuk mencerna sesuatu yang diperolehnya melalui media, sehingga menumbuhkan suatu keyakinan. Mengapa media mampu menumbuhkan keyakinan itu? Itulah yang coba kita dengarkan penjelasannya oleh Dadang Rahmat Hidayat berikut ini. Kalau kita bicara teori konspirasi, sebetulnya konspirasi itu kontekstual kalau menurut saya ya. Kalau konspirasi ini melibatkan banyak pihak, apalagi publik dalam skala yang besar, maka dibutuhkan sarana bagaimana sebuah konspirasi ini bisa teramplifikasi, bisa diketahui, bisa mempengaruhi banyak pihak. Nah, dalam konteks seperti ini butuh sarana. Nah, sarana yang salah satunya cukup efektif adalah sarana media. Media sendiri kan sebetulnya ada media yang kita kenal sebagai media sarana jurnalisme, tapi juga ada media-media yang tidak berkaitan langsung dengan jurnalisme. Contoh misalnya media film itu bukan karya jurnalisme, tetapi juga bisa menjadi bagian dari sebuah teori konspirasi, atau simbol-simbol tertentu di dalam iklan, ya, periklanan misalnya, itu bagian dari konspirasi, misalnya untuk mengangkat sebuah karya atau sebuah produk menjadi sangat dikenal, menjadi sangat laku, atau juga mengkonspirasi bagaimana sebuah produk lain bisa menjadi jatuh. Oleh karena itu sebetulnya tidak heran jika media menjadi bagian dari teori konspirasi. Konspirasi itu kan dengan niat tertentu
dengan tujuan tertentu, menguatkan sebuah tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai situasi, berbagai sarana, berbagai unit, berbagai kelompok dan sebagainya, sehingga tujuan dari konspirasi itu bisa dicapai. Dari penjelasan itu, maka kita bisa meyakini bahwa media bisa menjadi alat untuk kepentingan seseorang atau kepentingan di dalam menyebarkan suatu pengetahuan ataupun suatu pendapat di dalam mengubah pandangan-pandangan masyarakat. Atau dengan kata lain, bisa mengubah atau membentuk suatu opini publik. Kekuatan media ini yang kemudian disadari sehingga menimbulkan atau membutuhkan suatu regulasi, suatu kaidah yang bisa membatasi media hanya untuk kepentingan-kepentingan yang terbaik bagi masyarakat atau yang mampu memberdayakan masyarakat melalui apa yang disampaikannya. Dalam konteks media massa, kita kenal ada prinsip-prinsip jurnalistik. Ada kaidah jurnalisme di dalam seseorang menggunakan media massa. Kang Dadang Rahmat Hidayat mencoba menggali itu antara jurnalisme, media, dan konspirasi. Bagaimana media bisa menjadi bagian yang sangat strategis, ya, menjadi bagian dari sebuah permainan konspirasi. Nah, media sendiri bisa dibuat menjadi sebuah sarana yang kuat. Contohnya, misalnya media massa jurnalisme lah, gitu ya, karya jurnalisme. Walaupun karya jurnalisme itu bicara soal fakta, tapi sebetulnya ada potensi-potensi yang luar biasa yang bisa mendompleng, kalau bahasa saya mendompleng konspirasi itu. Katakanlah media punya kemampuan untuk melakukan agenda setting atau melakukan framing, ya, penguatan sebuah wacana. Dan bicara soal wacana, bicara soal framing, itu adalah situasi subjektif di mana sebuah fakta itu, sebuah peristiwa itu bisa ditonjolkan, gitu ya, di frame, dibingkai sedemikian rupa, gitu. Nah, inilah beberapa kekuatan dari media untuk memunculkan mana yang penting untuk disampaikan, mana yang tidak penting disampaikan. Dan disinilah sebuah otoritas dari pengelola media untuk menampilkan itu. Apalagi kalau pengelola media, kru media, itu menjadi bagian dari konspirasi itu sendiri. Apalagi memang media-media yang memang dibuat merupakan bagian dari sebuah konspirasi. Dan dengan cara yang terus-menerus, secara frekuensinya, durasinya, ya, termasuk juga pembuatan semacam pesan-pesan yang dikemas sedemikian rupa, itu bisa memperkuat bagaimana konspirasi ini tanpa sadar, gitu ya, tanpa sebuah analisa yang kuat, gitu ya, kita bisa terbawa dan kita bisa menikmati, bahkan banyak publik menikmati sebuah konspirasi tanpa disadari. Jika kita berbicara media hari ini, maka kita harusnya juga bisa membedakan mana media sebagai institusi pers dan mana media yang bukan institusi pers. Perbedaan ini menjadi penting karena seringkali kita mendudukan posisinya yang sama antara media pers dan non-pers. Misalnya pengguna sosial media yang menggunakan media itu sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga tentu saja pertanggungjawaban hukumnya akan berbeda jikalau itu adalah institusi pers. Dalam konteks ini juga kita mengenal ada kaidah-kaidah jurnalistik yang harus dilakukan dan dihormati oleh institusi pers. Nah, Kang Dadang Rahmat Hidayat di bagian akhir kuliah kita akan menjelaskan di mana posisi jurnalisme dan bagaimana seharusnya jurnalisme itu dilakukan oleh media massa.
Kalau bicara media, tadi sudah saya katakan bahwa media ini kan tergantung. Ini media yang isinya dikaitkan langsung dengan jurnalisme atau media yang sifatnya umum gitu ya. Media massa, media sosial itu tidak terkait langsung kepada kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip jurnalisme. Kalau kita bicara media yang terkait dengan jurnalisme, prinsip-prinsip itu harus tetap dipegang. Ya, secara universal bahwa misalnya media harus menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu menjadi first obligation dari media yang menyatakan dirinya sebagai jurnalisme, sebuah karya jurnalistik gitu. Karena ini berkaitan betul dengan prinsip yang selama ini dianut. Nah, karena media punya kebebasan, media harus dijamin kebebasannya, maka media mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Walaupun menurut pandangan saya, kebenaran itu tentu juga harus dilihat dari sisi yang lebih berkualitas. Jadi kalau bicara kebenaran seperti apa yang perlu disampaikan? Fakta betul adalah fakta. Pertama kali memang harus fakta, tapi fakta itu harus disampaikan dengan layak, dengan mempertimbangkan. Jadi kalau sebuah fakta itu mempunyai news value yang sangat tinggi gitu ya. Kalau sekarang misalnya news bite gitu dan segala macamnya, clickbait dan segala macamnya, tapi juga di samping itu harus mempertimbangkan kelayakan dari sebuah fakta untuk disampaikan. Fakta tentang sebuah peristiwa yang bisa menimbulkan kerusuhan, menimbulkan berbagai permasalahan tertentu, ya konflik dan sebagainya, harus dipertimbangkan, dan ini kita sebut dengan judgment. Jadi news judgment, fakta disampaikan dengan judgment tertentu. Dan bahkan lebih daripada itu, sebuah kebenaran akan makin berkualitas jika ditampilkan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya. Jadi fakta itu harus benar, dua harus layak, dan tiga bermanfaat. Inilah kalau yang saya sebut dengan kualitas dari sebuah kebenaran. Nah, tentu kalau bicara konspirasi kan tidak bicara lagi kualitas, tidak bicara lagi kemanfaatan. Yang penting adalah tujuan dari konspirasi itu tercapai. Tapi saya sih sekaligus mengingatkan semua pihak, jika sebuah media itu menyatakan dirinya sebagai media jurnalisme yang taat pada prinsip-prinsip jurnalisme, maka berbagai prinsip-prinsip jurnalisme itu harus dipegang. Tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga harus berpihak kepada publik. Disampaikan dengan cara yang benar dan juga memperhatikan kemanfaatan dari sebuah kebenaran itu disampaikan. Barangkali itu yang penting kalau kita bicara konspirasi, media bagian dari konspirasi, atau bagaimana media bahkan harus meredam, harus menghilangkan konspirasi yang dibuat oleh pihak lain sebagai konspirasi yang tanda petik merugikan atau konspirasi yang jahat, dan media harus membongkar konspirasi seperti itu. Dari penjelasan yang ada, maka kita memahami bahwa pers harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada dalam jurnalisme, mematuhi kode etik jurnalistik, di mana kebenaran adalah suatu kemutlakan. Tapi kita juga harus ingat bahwa media mampu memberikan keyakinan kepada penggunanya, mampu menyebarkan informasi yang menumbuhkan keyakinan dan membentuk opini publik. Sehingga kita pengguna media tentu harus bijaksana di dalam menggunakan media. Saya rasa cukup sampai di sini kuliah hari ini. Semoga ini ada manfaatnya, dan bila mana ada saran atau mungkin usulan topik yang akan kita bahas berikutnya, Anda boleh mengirim email ke riksawaninstitute@gmail.com. Saya tunggu. Terima kasih. Salam akademika.